Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Sadia leleng nari, lau so putus rohami, unang toy son so tung salpu, tiki para siani. Sai pasia Tuhan Yesus, jakoni tu rohami. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Henry Tua Marpaung yang baru dilantik di HKBP Rawalumbu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati persekutuan dan pelayanan kita ke depannya. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur bukan hanya memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan atas penderitaan yang dihadapi umatnya. Mereka bergumul oleh karena penghukuman yang diberikan oleh Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa oleh murka Tuhanlah mereka mengalami semua hal. Mereka bergumul, mereka jatuh dalam pergumulan-pergumulan dan penderitaan. Oleh karena itu hanya pengampunan Tuhanlah yang dapat melepaskan mereka dari kesusahannya. Hanya karena pengampunan Tuhanlah yang akan membebaskan dan memulihkan mereka. Hukuman dari Tuhan bukan hukuman untuk mencelakai, tetapi hukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya adalah hukuman karena kasih Tuhan terhadap umatnya. Sama seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Ketika sang anak melakukan sesuatu kesalahan, si ayah tidak akan tinggal diam. Dia akan menghukum anaknya. Dan hukuman itu bukan karena benci. Hukuman itu bukan untuk mencelakai. Tapi hukuman itu adalah untuk menyadarkan si anak tersebut bahwa ada banyak bahaya-bahaya yang dihadapi ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu si anak harus tahu, ketika si ayah memberikan hukuman, maka hukuman itu adalah untuk menyadarkan
dan menunjukkan betapa si ayah mengasihi anak tersebut. Demikianlah Allah mengasihi umatnya. Allah mengasihi umatnya sehingga memberikan hukuman supaya umatnya menyadari di hadapan mereka ada banyak bahaya-bahaya. Dan tentu harus selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memulihkan, Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka dari hidup dan kehidupannya dan persoalan-persoalan hidupnya. Ketika umat itu merasakan sakitnya hukuman itu, mereka meminta ampun kepada Tuhan. Pikiran mereka harus terarah kepada Tuhan. Jiwa mereka, kerinduan mereka terarah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan dan pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan, menyelamatkan, memulihkan mereka masing-masing. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Nas ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sungguh sangat mengasihi umatnya, mengasihi kita. Walaupun Tuhan itu murka, walaupun Tuhan itu memberikan hukuman, tetapi Ia sendiri penuh kasih sayang dan menyayangi umatnya. Kita harus yakin kasih Allah itu lebih besar. Kasih Tuhan itu lebih besar kepada umatnya daripada penghukuman atau murkanya. Tuhan itu bertindak dan menginginkan manusia itu yang diciptakannya, umat kepunyaannya, tidak boleh jauh darinya. Allah itu adalah sumber kehidupan, dan Allah itu memberi begitu banyak sumber kehidupan kepada setiap umat manusia. Allah tidak pelit. Manusia boleh bebas meminta berkat, mengambil berkat daripada Allah. Hanya dengan satu syarat. Umat manusia, umat kepunyaan Allah harus bersandar kepada Allah. Harus menyerahkan diri kepada Allah. Harus menyadari bahwa Allah lah sumber berkat. Sehingga setiap umat harus fokus kepada sumber berkat. Harus fokus kepada pemberi berkat tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia bebas mengambil berkat asal manusia itu mau bersandar hanya pada kasih Tuhan. Namun kita tidak dapat mengatur waktu Tuhan. Namun kita tidak dapat membatasi kehendak Tuhan. Namun kita tidak dapat mengontrol kasih Tuhan. Sebaliknya, harus Tuhan yang menguasai hidup dan kehidupan kita. Harus Tuhan yang mengontrol hidup kita. Harus kehendak Tuhan yang nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Izinkanlah Allah berkarya dalam hidup dan kehidupanmu. Jauhkanlah murka Allah dari hidup dan kehidupanmu. Dan rindukanlah Allah bersabda, berkarya. Nyatakanlah kasih, nyatakanlah ketaatan, nyatakanlah bahwa saudara takut akan Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Rasakanlah indahnya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara akan terberkati dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara hadapi dan yang saudara rasakan, Tuhan selalu beserta saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami benar-benar takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Ketika kami menghadapi ragam persoalan, kesulitan-kesulitan dalam hidup dan kehidupan kami ini. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini, yang merenungkan firman-Mu, yang boleh membawa segala pergumulannya ke hadapan. Sentuhlah hati kami masing-masing. Ubahkanlah kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, permohonan kami, ampuni kami Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu dalam setiap aktivitasnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Yang lelah, letih, lesu, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan kepada kami, supaya kami beroleh penghiburan yang daripada-Mu, supaya kami dikuatkan, ditopang dengan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati kita semuanya. Amin.